juga harus menyadari itu datang itu. Kalau itu ibu di pintu yang salah bu. Kalau itu tolong dorong kepala daerah gitu untuk mempercayai kita benar. Tapi pasti tunjukin angka-angka bahwa ini kok nggak nambah. Iya, ya, udah Pak. Sebelum kami kesini tuh kita udah. Tapi kita juga punya angka, kita bisa tunjukin ini sebenarnya ada itu uangnya. Nah gitu. ini saya jadiin bukti ya Pak ya, biar nanti tatkala kami itu bisa dijadikan itu lagi. Dan saya juga nggak menyalahkan kepala daerah. Mereka juga pertama kalinya mengalami proses seperti ini. Mereka pun terkejut-kejut ini ada pemerintah mau siap membantu mendanai sebesar ini dalam skala sebesar ini. Mereka juga setengah-setengah percaya bu gitu. Ini bangun dari mimpi apa ini gitu. Pemerintah yang benar-benar peduli sama guru honorer seperti ini. Yaitu kita sekarang memang nggak akan sempurna. Pasti ada beberapa daerah di mana kalkulasinya masih harus kita debatkan sama dia. Tapi komitmen kita adalah kalau kita buka formasi ya kita buka anggaran, udah pasti. Aturan mainnya begitu. Itu adalah yang kita lakukan. Jadi tahun depan, ini kan sekarang lagi ngajuin formasi buat tahun depan. Ini yang kita bakal dorong secara keras dan semua isu-isu ini ya sambil berjalan kita akan tangani satu persatu. Ya. Tapi ini nggak akan mungkin satu hari langsung kelar, 1 tahun harus kelar. Nggak bisa. Saya tahu sekali. Saya udah di mana-mana saya udah sama guru honorer. Itu udah kayak sarapan saya itu ya guru honorer gitu loh. Dimana setiap daerah yang saya datangi gitu. Maksudnya menurut saya secara pribadi ini adalah salah satu keganjilan dalam sistem pendidikan kita yang harus kita koreksi. Buat saya nggak masuk akal gitu loh. Ada guru dibayar di bawah UMR tuh nggak masuk akal buat saya bahwa ini bisa terjadi gitu loh. Ini memang, tapi jangan tidak harus putus asa karena bisa 3 kali. Nggak harus semuanya di ronde 3 ini. Tahun depan pun bisa ulang lagi asal buat setiap guru honorer bisa mengambil 3 kali. Kapan sih ada sesi di mana bisa mengambil 3 kali dan terus berulang-ulang tiap tahun? Jadi ada maksimum, ada banyak kesempatan untuk bisa melaksanakan itu. Jadi itu mungkin yang terbesar. Tolong saya udah mencatat beberapa poin kedua. Mungkin yang 2 besar lagi adalah linearitas dan mengenai formasi guru agama. Ya, kita harus secara sequence kita mengatur sosok. Nanti Mas Iwan bisa menjawab spesifiknya ya. Karena memang guru ini yang paling besar grupnya, jadi mohon kesabaran untuk yang lain. Kita mau fokus di guru dulu nih, ya, di guru dulu karena kita harus satu persatu. Nah, masalah anggaran memang, jadi kan masalah kuota, Ibu tahu ya bahwa kuota itu formasi itu bukan dari kita harus membujuk, ya. Tapi masalahnya masih ada beberapa daerah yang nggak sinkron. Ini kita bilangnya pendanaan sudah diamankan dari pusat, tapi dia belum yakin karena dia melakukan kejadian ini yang harus ada. Kita sekarang lagi kerja keras ke setiap daerah untuk mensinkronkan anggaran tersebut. Memastikan. Kenyataannya daerah-daerah yang lain kan akhirnya banyak yang mengajukan formasi besar kan. Jadi toh ada daerah yang tidak, ada yang berarti kenyataannya realitanya ada dong anggarannya, benar nggak? Bukan daerah-daerah yang mengajukan formasi itu punya anggaran sendiri, enggak gitu. Ternyata pasti itu ada anggarannya. 1 tahun ini kita mengerjakan hasilnya 173.000 itu dan kita mau jauh lebih banyak dari itu yang akhirnya lewat. Ya, tapi berikan kami ruang waktu gitu untuk terus menyempurnakan, terus insya Allah tahun depan itu komitmen saya adalah untuk berjuang untuk yang lolos PG ya. Jadi itu dulu yang penting, tapi yang lain ya pasti ada tes. Jangan harapkan nanti ada tambah lagi afirmasi, nggak bisa karena aturan main harus dikunci atau nggak adil buat yang lewat dan mana yang tidak. Tapi bagi yang benar-benar lulus PG ya, dan semua orang kan dapat melakukan kesempatan lulus PG, itu yang mau kita benar-benar bela bahwa kita atau masa sulit itu yang mau kita coba benar-benar tahan, lindungi dulu nih yang lulus PG. Jadi itu yang harapan kita. Mungkin Mas Iwan ada tambahan mengenai yang
anggaran, linearitas, Iya. Ya, saya mau menambahkan sedikit terkait dengan anggaran sebenarnya dari surat sampai Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah itu sudah menyurat sejak bulan Maret sampai bulan April ya kepada semua kepala daerah untuk secure nih anggaran jangan diganggu gugat karena ini sudah ada untuk alokasi P3K. Jadi mohon ini diprotek dan asumsi kita sejak bulan Juli itu sudah mulai ada seleksi, tapi karena ada pandemi kita PPKM darurat dan lain-lain lah. Perjalanan kita tahun ini kan luar biasa. Jadi akhirnya tesnya berjalan, tapi sampai akhir tahun sebenarnya itu anggarannya harusnya ada gitu. Dan itu sudah diingatkan sejak bulan Maret. Jadi selain undang-undang APBN, langsung surat dari Kementerian Keuangan kepada seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan Kementerian Dalam Negeri. Itu ada, itu bahkan juga di DPR juga kita sampaikan. Jadi untuk memastikan bahwa kepada daerah tolong ini jangan gugat anggarannya. Ini udah ada alokasi, ini ada rencana, tolong di awal gitu. Itu ada suratnya. Tapi sekali lagi memang kondisi di daerah berbeda-beda. Kadang-kadang kita rasa pesan sudah disampaikan, surat sudah disampaikan, tapi ternyata masih banyak yang miss. Jadi ya memang itu sesuatu yang mudah-mudahan seperti kayak Garut Bu, ini kan juga salah satu kasus yang luar biasa. Iya, yang PG-nya saja 2.000 Pak. Ya, yang PG 2.000. Sekali itu lihat Garut, karena Garut ini harusnya berapa? 8.801 Pak. Dan itu kan miris sekali ya. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin perlu ada dorongan yang lebih kuat ya. Mudah-mudahan ini bisa, termasuk pemerintah daerah yang lain. Saya juga dari Sukabumi ada ya tadi, Cianjur, Karawang, mana lagi, Bekasi, Bandung ya, Kabupaten Bandung, Sumedang itu nggak ada, paling tinggi saya lihat tuh hanya 25% dari seharusnya. Jadi kalau Garut itu sekitar, kalau Garut wow ya Pak. paling rendah, betul 2% itu pokoknya sangat kecil. Kalau Garut wow Pak. Sampai 25% nih yang Bapak Ibu di sini. Artinya ini pesan buat semua pemerintah daerah juga. Kita udah lihat tadi Mas Menteri bilang daerah lain ada yang sangat maksimal untuk mengajukannya. Jadi sebenarnya memang perlu untuk terus kita dorong dan insya Allah tahun depan termasuk formasi untuk guru agama Bapak. Karena formasi guru agama ini memang ranahnya memang di Kementerian Agama sebenarnya Bapak. Tapi kami menyadari tentunya dengan tetap pengajuannya lewat Kementerian Agama bukan dari kami, tapi kami memastikan bahwa data formasi semuanya itu bisa diangkat oleh Kementerian Agama karena memang harus diajukannya lewat Kementerian Agama. Ini juga yang tadi Mas Menteri bilang, kalau ini sentralisasi sistem kita Bapak Ibu, nggak perlu lagi pengajuan lewat daerah, ya udah pusat mengajukan, kita langsung buka 1 juta formasi. Tapi sistem kita kan tidak demikian, karena kita tata kelolanya kan desentralisasi. Kalau sentralisasi kita udah selesai, nggak perlu kita meyakinkan semua daerah kita keliling dan lain-lain. Itu ada 548. Jadi sebaiknya semua usaha dan energi itu tolong dikerahkan kepada kepala daerah Bu. Udah Bapak malah Bapak mereka itu minta kita supaya itu waktu di RDPU saya bilang, Pak Bupati izinkan saya menyampaikan amanah Bapak. Karena yang meminta supaya anggarannya dipisahkan itu Pak Bupatinya sendiri. Kami bukannya tidak sabar Pak. 20 tahun saya jadi guru Pak. Bukan tidak sabar. Kami sangat acungkan jempol karena memang tren rekor Bapak itu bagus sekali. 1 juta guru. Pertanyaan penting sebelum mungkin Bapak ada perlu, yang lulus PG mau dibagaimanakan? Rekan-rekan se-Indonesia mendengar ini. Menyinggung tadi Mas Menteri terkait testing Pak. Ketika kita tidak mau testing, tapi kita lawan kita adalah adik kita yang kebanyakan itu baru lulus. Tentu kita kalah karena mereka masih fresh. Kan belum Pak. Kalau yang adik belum. Kemarin Pak banyak Bapak. 35 min yang 35 min juga banyak. Maksudnya adik 35. Iya. Maksudnya gitu. Saya kira adik gitu. Iyalah Pak, fair dong. Tapi ini kan meritokrasi. Iya, tapi Pak
Kami yang udah menggunakan angka 35 tahun ke atas, kita nggak bisa gunain masa pengabdian. Bapak tahu kenapa? Kenapa? Karena data di Dapodik itu baru keluar tahun berapa, Bu? 2015. Sehingga tidak ada verifikasi yang bisa dilakukan. Dan harus Bapak ingat juga, Semua tuh ada alasannya, Pak. Dapodik itu banyak yang harus di pemutahiran data. Tapi karena Dapodik data di situ, kita nggak punya cara untuk evaluasi. Oh. Meledak nanti isunya. Kalau misalnya ada orang mengaku dia tidak ada proses verifikasi yang bisa kita lakukan. Tapi yang ini ada yang Makanya sudah Pak keluar, Umum yang sudah Itu masalahnya. masalahnya itu keluar Pak. dari Keluar udah nggak ngajar, dia udah nggak ngajar, udah Tapi dia masih bisa Karena daftar. di Dapodik itu masih terdaftar. Lulus Dia ikut apa ikut testing. Jadi yang namanya guru honorer itu kan banyak dinamikanya. Kondisinya kan darurat. Iya. Jadi ada sekolah misalnya, terus dia cari gurunya nggak ada gitu. Terus akhirnya ya udah lu ayah, weh. Nah, terus kemudian setahun kemudian, oh udah ada nih yang betulan yang bagus gitu jadi guru. Terus yang guru yang sementara ini nggak jadi guru lagi gitu, diganti sama guru yang ini. Nah, itu dalam sistem Dapodik itu dianggap itu sudah pernah jadi guru honorer gitu. Jadi bukan arti 3 tahun berturut-turut baru bisa ikut ujian, itu yang dapat afirmasi. Tapi yang bisa ikut ujian asal pernah terdaftar di Dapodik. Jadi itu. Nah, terus melanjutkan dari dan jangan khawatir, nggak mungkin kan orang dapat gaji juta, karena setelah itu kan harus diangkat jadi diangkat jadi guru. Jadi buku kedua. Gak ada gunanya itu untuk kalau dia udah nggak kerja lagi. Iya, Gitu iya. kan. Saya mohon maaf nih Pak, tapi Satu saya- menit, saya Pak. harus Satu ke menit. tempat yang berikutnya. Pak Iya. bisa satu menit Iya. ya? Satu menit saja. Tadi Pak Menteri menyinggung bahwa mohon maaf karena saya Dodi Abdullah, saya dari Garut sama Pak 20 tahun saya mengabdi dari tahun 2001 semenjak saya lajang sampai saat ini punya anak 2. Masih alhamdulillah istiqomah Pak, memberikan kontribusi terbaik terhadap pendidikan di Indonesia, termasuk mungkin apresiasi yang sangat besar kepada Bapak tadi bahwa memang sejarah membuktikan